Boleh titip salam nggak? Iya, boleh. Ke orang tua saya. Saya masuk di YouTube. Ada aku masuk TV. Bangsat. Wah, buat Bude, Pak Ade yang ada di kampung. Ada nggak? Kirim salam. Makasih yang udah dukung saya. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Irfan Haze. Dan kali ini saya tentunya tidak sendirian, bakal ditemani oleh co-host terbaru kita, yaitu Dimas Satrio. Dan ada teman satu lagi nih di samping saya adalah Eca. Oke, Eca namanya emang Eca? Enggak sih, Raisa Syahrani. Terus menjadi Eca tuh gimana? Itu karena Uti sih. Oh, karena Uti. Oke. Eca ini berarti sekarang kesibukannya apa ya, kalau boleh tahu? Kesibukannya tuh cuma penelitian sama skripsi tugas akhir. Skripsi tugas akhir berarti di semester 7. Semester 7 sekarang. Oke. Kalau boleh tahu jurusannya? Teknik kimia. Teknik kimia itu belajar apa sih sebenarnya dalam teknik kimia, atau secara garis besar teknik kimia ini belajar apa? Teknik kimia itu membahas tentang perancangan suatu pabrik, itu bisa pabrik kimia, pabrik industri cat, atau yang segala macam lah, yang penting diriin pabrik. Kimia ini kan berarti masih general, berarti ada beberapa jurusan yang pernah saya dengar, ya kan? Ada jurusan kimia murni, ada pendidikan kimia, dan ada teknik kimia. Yang membedakan antara ketiga jurusan ini apa sebenarnya? Kamu kan teknik kimia, ada lagi pendidikan kimia sama kimia murni. Apa sebenarnya yang membedakan antara tiga jurusan itu? Yang membedakan itu kalau pendidikan kimia itu tuh setahu aku tuh dia lebih ngajar gitu loh, jadi ntar jadi guru gitu. Nah, kalau kimia murni itu tuh lebih memproduksi suatu produk, atau ya produk itu tuh dari skala yang lebih kecil kayak skala laboratorium kayak gitu. Nah, kalau teknik kimia itu udah skala besar, kayak kan nanti kan kalau misalnya kita punya pabrik nih, itu kan berarti memproduksinya besar-besaran dong, bisa per tahun tuh seberapa ton. Nah, itu nanti dibantu oleh teknik kimia gitu. Berarti apakah si kimia murni ini lebih mempelajari dari produk dasarnya gitu, kemudian nanti diolah selanjutnya oleh teknik kimia, atau gimana? Sebenarnya kalau itu tuh sama-sama aja. Teknik kimia tuh juga belajar tentang dasar sama kimia murni maupun pendidikan kimia gitu. Cuma emang pengolahannya aja lebih ke skalanya buat kita pasarkan gitu. Oke, berarti kalau teknik kimia mengarah ke lebih industrinya gitu? Iya, betul. Kalau yang kimia murni? Kimia murni itu kayak skala laboratorium kayak gitu. Oke, hanya skala laboratorium. Bagaimana Dimas? Iya, dari sini saya mengerti sedikit. Makasih. Iya, sama-sama. Nah, teknik kimia itu berarti berasal dari jurusan IPA atau IPS? IPA dong? IPA. Kalau IPS apakah bisa masuk ke teknik kimia? Aku kurang tahu ya sistem sekarang itu gimana. Cuma kalau waktu zaman dulu itu tuh yang bisa masuk tuh cuma IPA doang. Kalau IPA berarti di sekolah pasti ada pelajaran kimia? Ada dong. Apakah pelajaran kimia yang ada di sekolah waktu SMA itu cukup membantu pembelajaran waktu kuliah? Atau nggak ada apa-apanya sebenarnya pelajar di SMA itu? Cukup membantu sih, karena kan emang dasarnya tuh di SMA gitu. Kayak kita nih nanti kan kuliah semester 1, 2 tuh pasti kita ngulangin pelajaran SMA gitu. Dan di situ tuh kayak kimia gitu, kayak poin utamanya kamu tuh harus bisa dasarnya gitu. Berarti gimana, Dimas? Segini, kenapa kamu pengen masuk kimia ini? Pas SMA itu kamu merasa menonjol nggak di kimia? Oh, enggak. Sampai kenapa tuh pengen masuk kimia, teknik kimia? Karena emang klise sih, karena emang orang tua juga kayak kamu kan. Oh iya, benar. Nonton. Iya. Soalnya kayak dulu tuh ayah tuh cuma ngasih 3 pilihan, hukum, dokter, apa teknik gitu. Hukum, dokter, dan teknik. Kan dokter nggak mungkin ya, maksudnya lihat aja saya gitu sekarang gitu, kan nggak mungkin banget. Iya benar. Hukum kayaknya ntar saya yang dibodohin, nah mending teknik tuh. Alasannya paling logis kamu berarti karena mengetahui kapasitas. Iya, seperti saya juga sih. Ya, masuk di prodi yang sekarang karena mengetahui kapasitas bahwa
saya terlalu Iya. tolol Tapi- untuk masuk. Buktinya ini berjalan. Oh yes, amin. Semoga ya. Apakah benar kalau masuk teknik kimia itu sebenarnya pelajaran yang paling mendasar atau pelajaran yang diasah itu malah pelajaran fisika? Bener banget. Iya. Kayak misalkan teknik kimia harusnya kan namanya kan harusnya ya udah kimia aja gitu. Iya. Tapi enggak kayak lebih ke fisika, kayak misalnya kayak 80% itu fisika lebih banyak. Malah 80% fisika. Iya, insya Kimianya Allah malah ya. dari 20%. Iya, insya Allah ya teman-teman. Saya juga belum riset Iya. teman-teman. Oke. Matematikanya gimana? Matematikanya ada sih, tapi lebih ke kalkulus itu nanti. Wah, kalkulus. Ya. Gila. Berarti itu matematika IPA banget kan? Iya. Maksudnya basicnya dari IPA. Mm-mm. Kalau IPS pasti agak keteteran ya. Kalau misalkan masuk ke Oh ya. iya tentu. Kayaknya Berarti seperti itu. berarti kamu tuh hafal tabel periodik. Iya. Hafal. Oh. Enggak, itu tuh kayaknya kita tuh nggak perlu ngapalin yang harus ngapalin, enggak, cuma itu kayak ya kalau kamu ngapalin berarti itu kamu ngebantu aja gitu. Oh iya. Jadi berarti, sebenarnya itu nggak wajib. Oh. dihafal. Nggak wajib. Oh. berarti pada saat ujian atau apa masih bisa gitu ngelihat tabel periodik. Nah, kalau SMA aku tuh nggak bisa, jadi harus ngapalin yang golongan 10, 11 gitu kan, alken, alkuna. Iya. Ada kan ya? Iya, ada IPA kan lagunya kamu? tuh. Iya kan? Ada lagunya. Kayak gitu. Kuliah enggak sih? Berarti kalau kuliah malah boleh buka si tabel periodik ini. Boleh, tapi kuliah itu menurut aku udah setelah sejauh ini nggak pakai periodic table sih. Oh, udah malah nggak pakai. Mm-mm. Terus aku pernah baca nih ada satu website yang namanya Oxford apa gitu ya, aku lupa websitenya. Di mana katanya jurusan kimia ini salah satu jurusan yang paling sulit. Itu kenapa bisa dibilang gitu? Maksudnya menurut opini pribadi kali ya. Kenapa paling sulit? Apakah kamu juga selama ini merasakan kesulitan itu? Kalau paling sulit menurut aku tuh enggak ya, karena menurut aku setiap jurusan itu kan ya kesulitan masing-masing Iya, ya. iya, benar, Kayak benar. akuntansi apa sih? Investor enggak ya? Enggak, rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu paling sulit menurut Dimas. Nah Ya. itu. iya, Terus benar. HI apa? Politik luar HI itu negeri. ya kalau current issue gitu ya, paling males kalau ngikutin current issue. Nah, itu kan. Resesi. Iya, resesi itu kayaknya HI ngikutin resesi. pasti sih kayaknya. Soalnya HI juga ada konsentrasi ekonomi kan. Karena menurut aku, karena kalian juga ngerasa punya kesusahan. Iya. Jadi Iya. aku ngerasa teknik kimia tuh bukan suatu jurusan yang paling susah, enggak. Emang ya udah susahnya menurut aku ya karena lebih ke hitung-hitungan aja sih condongnya gitu. Apakah ada kesulitan juga menghafal karena banyak Rumus-rumusnya. istilah-istilah dan senyawa, rumus senyawa. kimia ya? Kalau rumus tuh kita tuh nggak ngapalin sih. Malah nggak ngafal. Nggak ngapalin karena banyak banget rumus, kalau kamu ngapalin ya alhamdulillah tuh ya bisa hafal. Kan kalau kayak yang otak kosong seperti saya kan nggak bisa gitu loh. Jadi ya gimana ya? Nggak boleh, bukan gitu loh. Nggak boleh ya. Ya. Otak ada. Otak ada. Pakai aja. Aku gitu kok. Jadi sebenarnya jenis mata kuliah basic yang ada di teknik kimia ini sebenarnya apa? Lebih ke fisika, Fisika. kimia, terus kalkulus. Itu Fisika, aja. kimia, kalkulus. Kalau fisika ya berarti pelajaran fisika. Kalau Iya. kalkulus berarti matematika. Kalau si kimia, Ya, ya kimia. kimia. Iya. Ya. Sama Berarti- ini ekonominya ada nggak sih? Ekonomi kimia nggak ada dong. Ada. Ada ekonomi kimia. Kayak manajemen akuntansi. Jadi kita kan kalau ngerancang pabrik itu kan harus ada untung ruginya dong. Nah, Iya. ada Oh, hitungan iya. BEP, shutdown point-nya kayak gitu. Oh iya. Ekonomi kimia Iya. membahas tentang untung rugi. Heeh. Apakah itu berhubungan dengan kalau misalkan pakai barang A atau bahan dasar B, bahan dasar C, yang menentukan harga barang itu gitu? Oh bener ya, harus kayak gitu. Oh, gitu. Berarti nyambung sama yang matkul apa? Iya, akuntansi biaya. Akuntansi Ah, biaya. berarti anak yang lulusan kimia juga bisa menentukan harga produk dari. Oh bisa, sangat bisa. Justru kita yang nyari itu harga, nggak kita sih. Loh, Maksudnya iya, tapi nggak menjuru gitu loh. kalau kalian gitu, aku juga gitu, rebutan dong kita. Gimana ceritanya? kan nanti kita collab. Oh, Iya, collab. collab. Dia lebih ke Tabrak. ini kali. Iya. Aku enggak. Aku collab enggak. Enggak dong. Ya elah. Karena aku bisa jadi kamu PR kedua. kalian. Oh iya. Kak, itu mata kuliah basic ya berarti. Kalau mata kuliah yang konsentrasi yang ada teknik dalam teknik kimia itu apa aja? Konsentrasinya. Sebenarnya apa sih konsentrasi, aku juga nggak tahu. Peminatan. Oh peminatan. Oh. Bukan yang kayak jadi itu tuh bukan jadi kayak
yang penting gitu loh, maksudnya yang utama enggak. Tapi kalau di teknik kimia aku konsentrasi tambahan jadinya. Kayak teknik bahan makanan, terus teknik minyak bumi, pengendalian kualitas kayak gitu. Kamu ngambilnya apa? Semuanya kecuali minyak bumi. Pusing. Oh, itu mata kuliah pilihan bukan mata Iya, kuliah. IKP berarti. Iya. Kalau konsentrasi nggak ada. Kalau di Dimas ada ya konsentrasi? Menurutku gini, kalau konsentrasi itu misalnya aku nih di konsentrasi di akuntansi itu di mata kuliah pilihan di akuntansi itu ada audit internal, audit forensik. Itu Nah, wajib. itu kan pilihan. Iya, ada. Pilihan. Kayak kita harus pilih. Iya. Jadi pada dasarnya tuh sama-sama audit. Berarti konsentrasinya audit. Minatnya mau ambil MKP-nya mau ambil audit internal, audit forensik. Kalau kimia Kalau di gimana? kimianya? Nggak ada deh. Kayak kimia hutan atau apa gitu. Kayaknya nggak ada deh. Cuma ada teknik kimia sama teknik tekstil. Teknik kimia sama tekstil. Berarti itu kayak apa? Bahan baku untuk Iya, pokoknya baju. bisa gitu. Latex gitu. Latex. Latex Apa itu tuh. latex? Latex doang. Ada apa? Ya? Karat kayaknya. Oh, karet. Karet. Iya. Terus apa tadi? Makanan. Makanan. Tekstil. Apa? Terus minyak bumi. Minyak bumi. Kalau makanan itu berarti bahas tentang Kayak pengawet. Pengawet. Yang ada sama hubungannya makanan. bahan kimia yang ada hubungannya dengan makanan. Terus kalau yang tekstil Tekstil itu kayak lebih ke baju, terus kayak kain. Nah, kain itu kan ada seratnya. Dari Oke. mana, misalnya dari hewan apa, gimana cara memprosesnya. Kayak Oke. gitu. Berarti kalau makanan tadi misalkan minuman beralkohol juga itu termasuk kayak fermentasi itu berarti proses Iya, kimia. Iya. Ah. Buat kimchi itu. Buat Ya, kimchi buat juga kimchi. termasuk proses kimia. Kimchi itu apa? Apa fermentasi bukan? Fermentasi dari sawi. Oh, kayak tape ya? Apa sih? Iya, Tape. tape Oh. difermentasi juga. Iya. Itu proses kimia juga. Iya. Yang mana dia harus menambahkan bahan kimia tertentu untuk menjadikan oh ya. Sama ini nih. Kenapa sih bahasa Inggris kimia itu chemistry? Chemistry. Iya, bro. iya, Kimia, iya. chemistry. Bahasa Inggrisnya chemistry, tapi bahasa Indonesia kimia. Apakah itu ada hubungannya dengan membangun chemistry Iya. atau gimana? Iya. I have no idea about it. Kacamata awam ya ini. Iya. Kacamata awam. Chemistry nih. Kan biasa kita kalau sesama teman berarti kayak membangun chemistry. Oke. Nah, kimia juga chemistry kan. Jadi di kimia itu ada senyawa. Nah, sebuah senyawa ini harus dibangun chemistry-nya. Biar nyatu. Oh. Enggak. Oh iya, tapi itu benar. Tapi secara definisi ya sebenarnya emang gitu. Saya juga kurang tahu ya Pak ya kebetulan. Cuma kan emang kalau di kimia kan ada berbagai macam reaksi. Nah, reaksi itu nanti digabungkan menjadi reaksi baru. Kayak gitu. Reaksi digabung. Saya menjadi punya A dan reaksi A dan B Iya, benar, digabung benar, jadi benar. reaksi baru. Bisa nggak Cak, karena aku orang awam tentang kimia, dianalogikan ke dalam bahasa lebih awam lagi. Jadi biar lebih tahu gitu kan, maksudnya ternyata teknik kimia itu belajar hal ini gitu. Kayak gini Kayak nih. senyawa kan, aku nggak paham senyawa itu apa. Tapi kalau misalkan dibahas akan lebih awam, misalkan minuman ini, Iya. yang tadi itulah yang apa ya, chemistry kan berarti. Bisa. Iya, Bisa. Tapi analogi itu bisa masuk nggak? Misalkan kayak gini Cak, tape itu kan berarti dari apa? Dari singkong ya? Ketan. Ketan ya? Oh, iya. Ketan. Beras ketan. Kemudian dikasih Yang bahan. emang tape kuning itu dari beras ketan juga. Itu kalau yang kuning ubi. Oh. Ada Iya. dua kan, tape Yang ubi sama yang tape kayak- ketan. kayak apa namanya? Yang beras itu. Iya. Iya. Beras ketan. Nah itu beras. Kemudian dikasih bahan apa gitu kan? Biasanya itu dikasih ragi. Ragi itu berarti termasuk kan? Iya, termasuk. Itu untuk memancing si ketan ini untuk menjadi sebuah. Tape. Sama ini ya, banyak banget ya yang berasumsi bahwa teknik kimia itu mempelajari membuat bom. Itu apa benar? Iya, Cuk. Soalnya Iya, sering iya, aku iya. bilang kan teknik kimia Iya, apa berarti berhubungan dengan kimia, bom, kimia. Iya, bisa. Cuma bukannya menjurus kita buat bom gitu loh. Karena emang bisa, karena kan kita juga kan bom itu dari reaksi apa menjadi bom gitu kan. Iya. Nah, itu kita bisa buat, cuma konsentrasi kita tuh bukan membuat bomnya gitu loh. Mungkin bisa kalau kamu mau, tapi kan aku nggak mau. Iya, misalkan gini. Kamu kan udah punya basic apa? Iya, basic. Pengetahuan Iya. kimia Iya. tadi. Kayak misalkan kamu ngadi-ngadi gitu. Aku bikin bom gitu. Iya. Iya, bisa Itu bisa. aja. Oh, berarti- Karena udah punya basic. Ada dasarnya di kimia itu cara Ada, membuat bom. Ada. Kalau kayak bikin tanda kutip narkotik gitu, Iya. itu juga bisa. Maksudnya kalian belajar nggak sih kayak bahan dasar segala macam Oh. gitu?
buat bahan dasar segala macam kita belajar, tapi bukan kayak misalnya bahan dasar A dan B buat BOM, enggak gitu. Jadi kayak ya kita belajar secara general, misalnya kita kan ada praktikum, misalnya praktikum membuat alkohol, nah itu ya berarti kita belajar itu. Jadi tergantung apa yang di universitas kalian pelajari gitu. Oh. Di aku sih belum ada gitu membuat BOM. Berarti itu kayak misalkan kamu explore sendiri. Bisa, itu bisa. Tapi basic knowledge-nya udah Iya, ada. Oh, paham aku, paham. Berarti kayak misalnya senyawa ini dia menyebabkan api. Iya. Nah, senyawa ini menyebabkan apa mungkin. Nah, kalau digabung jadi bom. Ah, bisa jadi. Iya, Mungkin iya. itu contoh dasarnya kali ya. Iya. Waktu dulu itu sering ada orang bilang, ya biasanya mungkin ibu kita kali ya atau siapalah orang terdekat itu bilang jangan beli produk A, produk B karena itu mengandung bahan kimia. Nah, jangan makan itu karena itu ntar berbahaya untuk pertumbuhanmu dan segala macam gitu. Sebenarnya bahan kimia ini sebahaya apa sih? Padahal kan yang sepengetahuanku ya, ternyata dalam tubuh kita pun mengandung bahan kimia, di alam juga mengandung bahan kimia, makanan yang mungkin dibilang makanan sehat juga mengandung bahan kimia. Itu bisa diluruskan nggak asumsi itu atau stigma negatif terhadap si kata-kata kimia ini? Bener sih sebenarnya kayak gitu tuh tergantung komposisinya, jumlahnya, seberapa banyak sih bahan kimia itu tercampur dalam suatu produk gitu loh. Ya emang kalau kebanyakan ya dikonsumsi bisa aja ada yang rusak, entah ginjal atau apa kalau bahan kimia berbahaya gitu. Nah menurut aku semua produk itu tuh kan emang bener ada bahan kimianya, tapi kan kalau konsentrasinya dikit dan menurut BPOM udah aman ya, I think it's fine gitu loh. Gila banget gitu. Benar. Iya, benar juga sih. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus. Even air putih pun bagus kalau sebelum tidur. Tapi kalau minum 1 galon, digelonggong badan kamu jadi balon. Iya, berarti yang sebenarnya yang berbahaya itu bukan dari bahan kimianya. Iya. Tapi mungkin ada bahan-bahan kimia tertentu yang membuat merusak fungsi apapun yang ada di tubuh kita, yang akan menyebabkan itu tadi, jadi kita nggak sehat gitu. Iya, kayak misalnya ada makanan yang mengandung boraks kayak gitu kan, ya bisa merusak liver seperti itu kan, makanya kayak ya udah jangan mengonsumsi makanan yang mengandung boraks gitu loh. Oke, boraks itu bahan kimia berbahaya, ya kan? Misalkan biasanya apa sih makanan yang dikasih boraks tuh yang di TV? Bakso kan? Bakso. Cireng isi. Iya. Bentar, itu kan cireng nih. Iya. Apa sih bakso? Bakso kan sebenarnya kalau cireng gorengan ya. Mungkin kalau nggak sehatnya itu karena minyaknya hitam gitu kan. Semakin berbahaya kalau ada si borak ini. Gitu. Padahal sebenarnya kalau nggak ada boraks ya aman-aman aja. Aman-aman aja, tapi kan kalau dikonsumsi terus-menerus juga nggak baik ya. Oke. Bakso terus gitu loh. Iya sih. Iya. Nggak enak apa ya? Bener. Maksudnya yang tak maksud itu bakso apa tadi? Cimol, cireng itu tanpa boraks pun itu udah mengandung bahan kimia. Iya. Tapi si boraks ini adalah bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan ada fungsi tubuh kita yang bakal rusak. Tunggu. Kenapa ditaruh boraks bakso? Iya. Biar apa ya? Biasanya tuh kayak kok nggak salah ya, lebih awet gitu loh. Lebih tahan lama. Iya, jadi pengeluarannya lebih kecil. Misalnya hari ini nggak habis baksonya, bertahan buat besok dan beberapa minggu. Bisa sebulan, 2 bulan. Wah, gila. Kan kita nggak usah capek-capek buat lagi. Iya sih. Iya, benar. Tapi boraks tuh pengawet. Tapi bisa ada kan makanannya ada pengawetnya. Tapi itu pengawet makanan yang memang udah food grade. Ya si boraks ini nggak food grade. Sepengetahuan aku sih nggak baik ya dikonsumsi, apalagi kalau jumlahnya tuh yang banyak gitu kan. Karena bisa merusak tubuh organ dalam gitu. Oke. Benar. Tapi si boraks sebenarnya bukan food grade. Nih, boraks itu bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, pengontrol kecoa. Jadi bukan untuk makanan. It's actually not for food kan? Iya, harus ya. Karena mungkin nih, kalau pengawet makanan tuh cuma paling 3 hari, 4 hari, tapi karena dia mau pengeluarannya lebih kecil, pakai boraks biar lebih lama. Iya. Soalnya kalau misalkan makanan nggak habis dalam 1 hari gitu, nggak bisa dijual besoknya, dia udah produksi banyak, jadi rugi. Tapi itu salah cara yang licik ya. Harusnya dia masuk kimia. Teknik kimia tadi bahkan di-mention di salah satu website Oxford itu mengatakan jurusan yang paling susah kan
ya kan Cak? Walaupun masing-masing jurusan sebenarnya mempunyai kesulitan masing-masing, ya kan? Kalau dibilang paling susah itu berarti jenis tugasnya kayak mana? Tugasnya lebih Kayak ngapain aja gitu? bingung ya, coba anak-anak IPA pasti tahu deh, kayak buat suatu reaksi, terus nyari molnya berapa, molarnya berapa, itu waktu semester awal. Tapi semenjak aku udah semester atas kan, semester 7, nah kita tuh kayak disuruh ngerancang pabrik tugas akhirnya kayak gitu, terus kayak ya Apa merancang pabrik? ngerancang pabrik dari awal tuh, kamu mau bahannya apa misalnya, karena aku dapatnya titanium dioxide, kamu harus cari tuh titanium dioxide itu dari mana sih turunannya, apa dari bahan apa gitu. Jadi kita ya tugasnya tuh selama aku semester 5 ke atas tuh ya kayak gitu, neraca massa, stokiometri kayak gitu. Oh, itu susah ya itu. Susah banget itu. Apa sih Stokio? Termodinamika itu susah banget. Termodinamika. Wah. Wih, apa itu? Mau pelajari suatu kayak ada perubahan ya nggak semuanya sih. Oh iya, termometer. Iya, termos. Iya. Termos Perubahan itu suhu. Wah, Oh, bener jaga lagi suhu, anjir. ya kan? Iya, Wah, Cuk. gila. Tapi Cak, presentasi dari Tekim ini di kelas sama di berarti nge-lab kan? Teknik berarti lab. Iya, ngelab. Presentasinya lebih banyak di kelas apa lebih banyak di lab? Iya. Oh, di kelas Masih banyak. masih di lab itu cuma seminggu sekali. Itu ada lab, ada SKS-nya nggak? Ada. Kalau misalkan dalam satu semester ini, itu biasanya berapa SKS untuk ke lab, berapa SKS untuk ke kelas? Biasanya kan aku ngambilnya full ya 24 SKS. Jadi 2 SKS itu buat ke lab, dua-duanya buat di kelas. Oh, ke labnya malah cuma 2 SKS aja, yang sisanya tadi Kelas. Oke. Berarti menurutmu gini nih, kan kamu bilang tadi lebih banyak di kelas kan daripada ke lab. Menurutmu kalau kamu nih lebih masuk pelajaran pada saat kamu praktek atau teori? Nah, Praktek nggak? Praktek. Berarti menurutmu kelas-kelas kebanyakan nih banyak kelas Iya. nih nggak penting berarti ya? Mending langsung praktek aja. iya. Gini, bukannya nggak penting ya teman-teman, tapi kan kita harus tahu teorinya dulu untuk bisa praktek gitu loh. Nah, kalau aku emang tipe kok orang yang kalau nggak langsung praktek tuh aku bisa langsung lupa gitu loh. Jadi ya mending langsung praktek Ya, gitu. mending- Praktek sambil diajarin gitu loh. Berarti kelas nggak penting guys? Nggak penting, gimana sih? Iya. Penting. Penting nggak bisa ngerancang nih. Tapi Cak, 2 SKS itu untuk lab. Hmm. Apakah kampusmu itu menyediakan waktu selain 2 SKS tadi untuk ke lab? Enggak. Enggak. Jadi waktu untuk ke lab hanya 2 SKS saja? Iya, itu kalau misalnya kalian masih belum semester atas, tapi kalau ada semester atas kan nanti kalian ada penelitian tuh. Nah, di penelitian itu kalian bebas ke lab, tapi ada durasinya gitu. 6 bulan durasinya. Yang kemarin kamu ke lab hari apa itu? Iya. Itu termasuk SKS berarti? Iya, termasuk SKS. Termasuk SKS? Oh, kirain kayak di luar jam gitu? Enggak? Enggak. 2 SKS itu berapa jam? Iya. Satu SKS-nya berapa sih kalau di Tekim? Bisa jadi beda. 1 jam. Iya, 1 jaman. Berarti 2 SKS 2 jam lah. Iya. Enggak 1 jam 45 menit. Iya, berarti Oh, anggaplah 3 jam 2 SKS nih. 2 SKS 3 jam, anggap 2 aja. jam dong, kan 90 kan 2 jam. 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. 2 SKS 1,5 jam kan. Iya. Jadi kalau misalnya pada saat praktek ini kamu belum selesai dengan prakteknya pada saat itu tuh bisa lebih nggak di dalam labnya itu? Bisa. Waktu aku itu bisa lebih, tapi asal labnya itu nggak dipakai gitu loh. Jadi setelah kita itu nggak ada yang nge-lab lagi. Oh, iya. Itu kan kasihan kan nanti nunggu yang belum Iya, kebagian. benar. Benar. Jadi apa sih menurut kamu yang menarik dari Tekim ini? Kenapa milih Tekim? Iya. Kenapa orang harus masuk jurusan Tekim? Iya. Dulu tuh aku tuh suka banget nonton Nat Geo. Nat Geo. Nat Geo. National National Geographic. Iya Oh, itu, iya. oh my god. Iya. Nah itu tuh kayak di situ tuh waktu itu lagi ada seorang saintis di mana dia tuh kayak membuat plant tapi tuh kayak artificial gitu, jadi yang nggak harus kayak di tanah gitu, dia nanamnya di dalam ruangan, terus itu tuh kayak di luar angkasa gitu. Nah jadi terus kayak kepikiran, ih seru ya kalau kita kayak gitu. Terus kan kepikiran gajinya gede kan, maksudnya kita nggak hidup di bumi, udah di luar gitu Iya, kan. benar. Nah itu aku karena suka bisa nyampurin bahan sama ya kita tuh menjadi seorang penemu tuh kayak keren aja nggak Iya sih? sih. Iya, keren. Oh yang gimana ya? Jadi profesor. Otaknya nggak mampu ya? Iya. Berarti
Yang menarik itu adalah ketika kamu mengalami atau melakukan experience mencampur bahan-bahan kimia itu tadi menjadi sebuah produk. Ya. Baik produk yang udah jadi atau produk yang memang kamu menciptakan sebelum ada produknya gitu. Oke, itu di mana? Berarti berawal dari nonton TV. Iya, berawal dari apa, National Geographic. Iya. Berarti emang kalau kita mau ngasah bakat nih, ngasah sesuatu yang apa yang kita mau lakukan setelahnya, banyak nonton TV kan? Banyak nonton TV atau National Geographic. Iya, National Geographic. Bagus sih gitu channel TV-nya. Terus kamu ada nggak di kampus pengalaman UKM, organisasi gitu? Unit kegiatan mahasiswa. Iya. Organisasi sih, tapi Sekandi sama IATMI. IATMI itu? IATMI itu Ikatan Teknik Minyak. Ikatan Teknik Minyak. Oke. Kalau Serikandi apa? Serikandi itu membahas tentang women support women gitu loh. Oh, women support women. Oke. Berarti itu ada kaitannya dengan gender equality. Of course. Wow, it's fucking hot topic. Kenapa kamu kalau apa tadi? Yang satu? IATMI. IATMI. Kalau IATMI cocok lah ya dengan Relate kimia. sama Relate. kimia. Tapi kenapa kamu memilih masuk Serikandi? Iya. Sedangkan kayaknya nggak relate ya, kurang relate maksudnya kimia dengan. Iya. Kenapa? Ya, sensitif nggak sih? Nggak tahu maksudnya. Kenapa aku, masuk? Maksudnya aku tuh pengen kayak ya udah kita tuh punya gender equality gitu. Maksudnya nggak semena-mena kamu perempuan harus ini, kamu laki-laki harus ini, dan aku nggak mau kayak in the future kayak misalnya aku punya suami gitu, aku nggak mau dia patriarki gitu loh. Oke. Yeah. Ngomongin soal gender equality, what is your opinion about gender equality? Istilah ya. Ya. Gender equality adalah kesetaraan gitu loh. Kesetaraan bukan berarti nih, misalnya angkat galon, tapi misalnya aku nggak bisa angkat galon, terus kamu bilang, ih nggak gender equality, buktinya aku nggak bisa angkat galon. Nah itu tuh beda guys, karena muscle otot, misalnya kamu punya lebih banyak muscle otot gitu, aku lebih sedikit dan aku nggak sekuat itu gitu. Nah kayak gitu tuh gender equality, bukan berarti gender equality kita harus benar disetarakan banget gitu loh, enggak. Tapi kayak ya kita bebas memilih hak gitu loh, kita mau apa, pekerjaan kita apa gitu. Berarti nggak selamanya tentang fisik gitu. Nggak selamanya tentang fisik. Mungkin secara kodrat Tuhan memberikan kita porsi yang berbeda antara cowok dan cewek. Tapi secara kesempatan itu harusnya memiliki kesempatan yang sama antara cowok dan cewek, tidak memandang si gender itu. Iya. Keren. Keren guys, Serikandi. Ya, kalau kalian tertarik dengan isu-isu perempuan, women support women, gender equality, feminis termasuk juga nggak? Termasuk. Feminis segala macam bisa ikut organisasi yang di kampus kalian yang ada kaitannya dengan tema-tema tersebut. Berarti isinya cewek semua? Enggak, kok ada cowoknya. Oh, ada cowok. Oh Iya, bagus tuh. Bagus karena emang kita harus memperlakukan wanita seperti ratu. Sebenarnya bahkan pekerjaan pun itu sebenarnya tidak ada gendernya ya. Ada sebuah ada public figure yang mengatakan bahwa anak-anak atau orang-orang yang memperjuangkan si gender equality ini bilangnya gini dia, kok malah kalian menuntut pekerjaan-pekerjaan yang tinggi seperti politik, seperti jabatan-jabatan atas, tapi kalian tidak melihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan grassroots seperti contohnya tukang bangunan, atau orang yang masang kabel di atas itu kan in general kan cowok. Kenapa sih cewek ini juga tidak memperjuangkan? Padahal tadi kan istilahnya dia stand out tentang itu tadi, bahwa wanita itu harus memiliki kesempatan yang sama atau mempunyai kesempatan untuk memilih kerjaan apa aja yang mau diambil gitu. Kenapa kalian juga tidak meng-up hal tersebut? Pekerjaan-pekerjaan yang grassroots. Nah, sebenarnya tuh kita tuh gimana ya? Bisa-bisa aja gitu loh. Cuma emang kan mungkin kenapa banyak cowok ya daripada cewek kan. Sebenarnya ada kok beberapa cewek yang maksudnya juga seperti yang di grassroots gitu loh. Nah, cuma mungkin dikitnya tuh karena kita nggak punya kemampuan yang seperti kemampuan cowok-cowok ini lah, yang kuat badannya gitu loh, tahan banting kayak gitu sih lebih tepatnya. Jadi intinya itu bukan masalah gender equality, ini bukan masalah mau disamakan
harus Iya. sama persis. Iya. Tapi cuma dikasih kesempatan untuk memilih. Iya. Tapi soal kodrat cowok dan cewek itu mempunyai apa namanya tadi itu masa otot yang berbeda, kekuatan yang berbeda itu ya itu kan urusan apa namanya? Gen ya? Iya. Mungkin ya. Urusan apa kodrat yang diberikan sama Tuhan gitu. Mungkin Oh, ya. iya. Yang biologi nih. Iya kok jadi masuk biologi nih, jauh banget. Dari kimia ke feminis. Terus kayak relate juga nggak sih itu Sri Kandi sekarang itu, apalagi di Indonesia kan orang-orang yang masih konservatif gitu terhadap sesuatu, kayak bener kata Irfan tadi, pekerjaan tuh kayak orang tua kita masih sering kayak misalnya kalau anaknya cewek, nih cewek harus pintar masak gini-gini. Ya, benar. Sedangkan cowok tuh harus selalu harus menafkahi atau ini atau ini. Nah, itu kan bagus tuh kalau di Sri Kandi kan kita dikasih pelajaran tentang apa? Tentang kayak cewek juga boleh bekerja, cewek juga Iya. boleh nafkahi. Tapi kalau kalian lihat ya, zaman sekarang tuh ya, udah banyak kok malah cewek yang menafkahi cowoknya. Wes, aduh, Emang ini kayak aku mau dong. aku juga mau nih kayak. Orang kaya, anak satu-satunya, Iya, orang kaya satu-satunya. orang tuanya udah tua. Harta melimpah. Kita tinggal melakukan passion gitu. Astagfirullahaladzim. Yaitu apa? Tidur. Astagfirullahaladzim, lawan itu nggak boleh. Kita tuh harus sama-sama kerja keras, Ya. kita harus sama-sama support gitu loh. Iya. Yang tadi itu bercanda guys, jangan diserang. Jadi kita nggak tahu nih, banyak yang nggak tahu nih teknik kimia nanti lulusnya kemana. Iya. Kita kembali ke kimia lagi ya setelah Alhamdulillah. melebar ke gender equality. Iya. Ayo. Zona nyaman Iya. ya. Jadi nggak ada yang tahu nih. Mungkin orang-orang masih kurang tahu bagi yang mau masuk teknik kimia itu masih abu-abu gitu mau jadi apa. Jadi yang kamu tahu nih prospek kerja di teknik kimia ini nantinya bisa jadi apa dia? Iya. Prospek kerja itu menurut aku teknik kimia itu luas ya. Bisa ke makanan, bisa ke industri pupuk, terus bisa ke cat, bisa ke kosmetik kalau kalian tertarik, bisa ke bank. Oke. Jadi Oh, apa? ke bank juga bisa. Buat Bisa. apa itu? Kan gini, orang-orang kan pasti banyak kan orang yang kayak minjem uang buat suatu usaha gitu kan. Nah, itu nanti yang itu biasanya orang teknik kimia, misalnya dia mau ngajuin misalnya mau buat pabrik apa. Nanti terus misalnya uangnya nggak harusnya bisa melebihi gitu, itu yang itu teknik kimia, kayak ada aturannya, misalnya ekonominya, gitu-gitunya itu seorang teknik kimia. Kalian ngambil pekerjaan saya? Karena juga harus mencari uang ya buat hidup maaf ya. namanya Tapi manusia. kali ini HI bisa masuk bank juga. Nggak apa tuh? Jadi apa tuh? Oh, yang apa ya? PR bisa. Oh, Oh, iya, iya. HR bisa nggak sih? Nggak Bisa, ya? bisa. Bisa. HR juga bisa. Yeay, HI join the club. Ada HI. Jadi maksudnya tadi aku masih kurang paham nih, masuk di chat makanan itu jadi Iya. apa dia? Jadi apa? Itu ngapain aja dia Jadi kira-kira tugasnya? misalnya kalau kalian di makanan atau chat, misalnya kamu mau buat tempe nih, nah terus kalian mau pasarkan, kan harus ada tepungnya, komposisi tepungnya Bahannya. berapa, airnya ntar bisa pengawetnya berapa persennya, terus bisa disajikan kayak gitu. Iya, iya, iya. Tadi itu ya, berarti mencampur atau meracik si bahan kimia itu menjadi sebuah produk makanan biar awet berapa lamanya, Iya. pakai bahan apa. Iya. Oh, begitu. Itu kalau yang makanan. Kalau cat berarti Sama aja, biar dia bisa cat itu misalnya warna merah dari red mat atau dari titanium, dari segala macam kayak gitu. terus bakal aman gak dihirup oleh Iya, nafas gitu-gitu bener. ya. Wow, menarik. Kan ada sekali. MSDS-nya kalau di teknik kimia. Apa itu? MSDS tuh jadi tuh kayak itu tuh suatu apa ya, kayak karakteristik sifat-sifat kimia gitu. Misalnya asam sulfat jika terkena tangan apakah dia bakal korosi, apakah bisa Koreng. iya Iya. Koreng atau ntar dia bisa mudah meledak kalau didekatkan api Iya, kayak iya, iya. alkohol gitu kan. Oh iya sih. Gitu. Terus ini nih, prospek masih ada lagi ya prospek selain itu? Atau Bisa ke tambang. oh iya, ke tambang Luas pasti kok. bisa ya, ke minyak. Oh, Oh tadi ada yang apa? Yang pilihan kimia apa? Tekstil. Teknik kimia. Teknik kimia. Kok teknik kimia? Apa sih minyak? Minyak. Ah, ada konsentrasi itu aja. Tadi. Kalau konsentrasi sih ada minyak bumi. Oh iya. minyak bumi. Kalau yang tekstil ngapain biasanya? Nah itu aku Sama juga aja. kurang tahu sih. Soalnya ini kan dulu tuh masih jadi satu kimia tekstil. Nah Hah? semenjak ajaran baru nih kimia tekstil udah dibedain. Jadi yang Prodi baru. iya jadi prodi baru. Oh. Berarti
lulusan teknik kimia nih nanti bekerja di pabrik tuh secara rame gitu, banyak orang deh, Ya tim. setim Iya dong. Kayak gini, operator. Ya itu kan tim kan? Ya kayak gitu. Banyak berapa misalnya? 100. Ya saya juga kurang tahu ya kayak. Enggak, soalnya kayak akuntansi kan. Iya. Akuntansi kebanyakan tuh bekerja individu sendiri dia. Oh. Karena kan konsultan. Iya, Ya, benar. sendiri. Kalau misalnya ada tim mungkin cuma berlima gitu. Banyak sih. Banyak. Kosmetik itu juga berarti bisa ya? Bisa. Berarti dia apa? Kayak meracik Ya, biar aman untuk kulit segala macam gitu. Iya, terus warnanya, pigmentednya harus pakai bahan apa biar aman. Maksudnya kalau misal kayak kalau kita makan aman gitu loh. Iya. Kayak bibir juga. Itu kalau kalian Iya. makan pakai apa namanya ini? Lipstick ya. Ya. Iya. Itu kemakan kan? Iya. Si ininya enggak sih? Iya. nggak? Lipstiknya, Iya. ya, Nah, itu pasti. gimana? Itu pasti Nah, dikaji itu- juga. Iya. Oh, paham. Iya, aku lihat kadang anjir kayak ada cewek yang giginya merah gitu. Iya. Mungkin kelebihan mungkin timnya. Duh. Nggak tahu ya. Mungkin berarti emang udah diatur biar aman gitu. Iya, bisa itu. Berarti si lipstick ini biar kayak kemakan itu juga aman. Iya. Kemakan ya, bukan dimakan. Bukan dimakan Bukan secara sengaja. sengaja. Kalau sengaja gimana? Makan banyak gitu. Ya, saya juga nggak pernah tahu ya, nggak pernah nyobain apa Jadi, ya. Ini sebenarnya ada biasanya segmen yang membahas pertanyaan cepat. Dia singkat. Cuman kemarin pas aku riset itu kayaknya kata-katanya susah. Kayak atom lah, Oh, kayak iya. senyawa lah. Sinetron. Itu kita tiadakan dulu yang kimia karena itu susah. Tapi aku pengen tanya sih, atom, kayak apa senyawa, apa lagi ya? Ion. Molekular. Apa? Makul- Molekul. makular. Molekul. Iya bisa ya. Bisa ya Molekul. Popular. Iya, itu apa sebenarnya? Itu tuh kayak saya di dalam Atom senyawa. misalkan ya. Saya senyawa hidrogen. Hidrogen tuh nilai MR-nya tuh ada berapa? Waduh. Nah, terus ntar ada ion positif, ion negatifnya. Nah, gitu loh. Itu di periodic table kita taunya. Itu disebut apa? Unsur kimia, bukan? Iya. Si atom, molekul, Molekular, neutron gitu. itu unsur-unsur yang ada di kimia. Neutron, proton, wah. Elektron. Wah, tahu aku proton positif. Aku udah lupa loh. Wah. Tapi aku beneran ada. Aku lupa banget sih, Bang. Oh, beneran ada kalian. Proton positif, elektron negatif. Iya. Neutron, Neutron, netral. netral. Terus ada ginian, ada Masih apa? L, M, N, terus ada kita buat bulat-bulatnya. Iya. Kan? Apakah itu termasuk yang tabel periodik tadi? Bukan, tapi kita bisa lihatnya dari situ. Kalau tabel periodik itu apa sebenarnya? Untuk pengklasifikasian unsur dia, misalnya ada ada 1, 2 sampai berapa gitu kan. Nah, misalnya di dalam unsur 1 itu termasuk jenis logam atau jenis apa kayak gitu-gitu loh. Oh, kirain tabel periodik itu tabel yang kayak ada apa ya tadi atom, molekul gitu-gitu kayak enggak. Itu dari situ kan di breakdown jadi atom itu. Oh, iya. Mungkin digabung-gabung gitu kayak butena. Iya kan? Alkana, alkena. Alguna. Oh ya, sorry aku IPS jadi kata. Aku ngerasa aku kayak bukan teknik kimia deh. Kalau aku akuntansi ya. Yang teknik kimia jangan dia lagi. Iya lagi. Aku Terakhir ya, untuk saran teman-teman yang tertarik dengan yang namanya teknik kimia atau ada yang rencana untuk masuk ke prodi atau jurusan teknik kimia, sarannya apa aja yang perlu disiapkan? yang perlu disiapin sih ya kuasai aja ya basic-basic yang kalian di SMA kayak matematika, fisika, kimia gitu. Terus kalau misalnya kalian udah masuk ya udah semangat aja. Misal ngerasa salah jurusan gitu kan ya udah mau apa lagi kan. Emang kamu termasuk orang yang salah Oh, jurusan? sangat. Itu Oh kan iya? pusing banget, sumpah sepusing itu. Maksudnya kalau misalnya kalian nggak enjoy, ya kalian bakal pusing kayak aku. Benar-benar. Oh. Dijalani aja nggak Iya, sih? jalanin Iya aja. Udah nyemplung ya diselesaikan gitu. Iya. Kalau dari pandanganku ya, orang-orang yang ngomong enggak, kamu enggak, karena kamu udah jalani. Iya. Orang-orang yang masih di semester awal, semester 1, 2, 3, terus ngomong, kayak aku salah jurusan deh. Itu bukan karena salah jurusan menurutku. Karena Niatnya aja yang kurang. sama mungkin bos. Iya, juga. Bro. Iya. Iya. Buktinya Eca pernah ngerasain kayak gitu, tapi bisa Survive. Iya, survive. Dan sekarang semester akhir. Weh. Gila.
Jurusan tersulit loh guys. Iya. Tolong teman-teman yang punya referensi titanium dioxide bisa kasih ke aku ya. Iya, bisa DM apa Instagramnya? Aku lupa lagi, Raisa Syarani. Oke, Raisa. Bisa DM ke dia, nanti minta nomor WA-nya. Iya, kalau buat bahas titanium dioxide boleh. Iya. Terus kalau gitu selesai nih ya pembahasan kita tentang si kimia-kimia ini. Oke, sekian dari kami ya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa pencet subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa tonton video-video yang lain. Selamat tinggal. Oh, selamat tinggal. Dah. Dadah dong. Dadah.